Ya, kenapa kami harus percaya kepada Paulus? Karena kan Paulus itu adalah seorang tadinya Farisi, munafik. Bahkan Yesus ketika naik ke surga sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memperingatkan, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan penyesat atau nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal serigala. Lalu Anda bawa kepada kami surat Paulus, kenapa kami harus percaya? Kenapa kita tidak percaya kepada Yesus saja, manusia? Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Coba saya tanya, ada Yesus ajarkan Trinitas? Ada Yesus ajarkan makan B2? Ada Yesus ajarkan raba lama-lama? Ada begitu? Tidak ada. Apa yang Yesus ajarkan? Yang sama dengan kami, bersujud kepada Tuhan. Ini kening Yesus turun ke tanah. Siapa yang melakukan itu? Kami umat Islam. Adakah Yesus menyembah kepada Tuhan yang berbentuk manusia? Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah Roh Kudus? Lalu kenapa kalian ikuti itu? Ketika kami sampaikan kebenaran ini, kalian katakan kami menghujat. Padahal yang kami lakukan ini apa juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sekampungnya menuduh dia nabi palsu sampai-sampai dia dihadapkan kepada mahkamah agama untuk dihukum mati. Jadi kalau andai pun saya dihukum mati karena saya berdiskusi lintas agama, saya hanya mengikuti Yesus. Karena saya bukan seorang teolog dan saya tidak dididik untuk hal-hal seperti itu begitu. Karena ada orang yang dikhususkan untuk belajar tentang hal-hal itu. Seperti itu, Uni. Oke, sementara kami di sini, Bang, kalau doktrin yang kita bawa itu hanya bisa kita lemparkan kepada jemaah kita. Contoh, saya bilang Allah itu Tuhan dalam Al-Quran. Saya nggak perlu bilang ke kalian nggak percaya Al-Quran. Begitu juga dengan Anda. Oh, Anda bawa kitab Roma pasal 8:28, Galatia sekian-sekian. Anda bicara itu silakan ke jemaat Anda yang percaya bahwa itu kitab suci. Tapi kepada kami umat Islam, kami harus kritisi dulu. Emang Galatia ini yang nulis siapa? Paulus. Oh, Paulus. Kenapa kami harus percaya kepada Paulus? Karena kan Paulus itu adalah seorang tadinya Farisi, munafik. Bahkan Yesus ketika naik ke surga sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah memperingatkan, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan penyesat atau nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal serigala. Lalu Anda bawa kepada kami surat Paulus, kenapa kami harus percaya? Kenapa kita tidak percaya kepada Yesus saja? Bu, saya tidak mengatakan supaya Ibu saya hanya melihat dari kacamata iman kepercayaan saya. Kenapa saya bilang saya bersyukur? Karena tadinya ayat Alkitab yang tertulis di Alkitab itu sendiri kami tidak pernah baca. Dengan adanya Uni mengatakan hal seperti itu, jadinya kami menyelidikinya. Nah, itu dari sebuah dasarnya. Jangan ulang lagi kan gini. Karena segala sesuatu Uni juga dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang sudah beriman. Pastilah. Seperti sudah itu. pasti. Iya. Gini, ya, jadi saya berterima kasih. Tetapi ya kalau berdiskusi jangan terlalu keras, jangan terlalu membuat orang untuk abangku. Ya, terima kasih Uni. Ya, nggak apa-apa Abang Loting ya. Jadi gini abangku ya. Saya ini tergantung orangnya, Bang. Dari tadi yoga si Hotang tadi kurang keras apa kami dulu dengan dia. Tapi kan lama-lama dia kenal. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Abang Loting kan bilang, saya bersyukur karena Uni baca kitab kami, jadinya kami tahu. Itu passion saya. Saya ingin kalian menyelidiki kitab kalian. Itu jujur dari hati saya yang paling dalam. Saya berdiskusi lintas agama ini bukan mengajak kalian jadi Islam. Kenapa? Belum bisa kalian diajak jadi Islam. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Mengajak orang menjadi Islam itu lihat dulu orangnya itu bisa atau tidak. Kenapa? Islam itu agama untuk orang berakal. Kalau sudah mulai berakal, pelan-pelan baru saya tawarkan nanti Islam. Iya, Allah itu pun nggak boleh saya terang-terangan bilang ayolah masuk Islam, nggak bisa karena itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Oh iya. Tapi abang tadi naik. Dulu jangan diulangi lagi. Abang udah 3 kali lo bilang.
Tapi saya bersyukur ketika saya diskusi lintas agama, kalian kembali ke kitab kalian. Inilah passion terbesar saya, supaya kalian pelajari kitab kalian itu layak atau tidak dia dikatakan kitab suci. Itu harapan saya, supaya kalian bisa membedakan mana berlian, mana kaca. Supaya kalian tidak tersesat. Nah, jadi yang saya mau sampaikan tadi naik hanya seperti itu. Jadi saya percaya Yesus juga memakai Uniripa menjadi pemberita firman-Nya. Karena firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Semoga kita semua selamat. Terima kasih. Saya tanggapi dulu ini ya. Klaim yang tidak bisa saya terima. Bang Mute, di-mute dulu. Kenapa saya katakan saya tidak terima klaim itu? Anda mengatakan Uniripa dipakai Yesus. Mohon maaf, Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus sendiri berkata, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan yang dia lakukan itu semua adalah perintah Allah Bapa, Allah Azza wa Jal. Makanya ketika Anda katakan saya dipakai Yesus, saya tolak itu. Karena bahkan menurut Yesus, saya ini bukan dipakai oleh Yesus, tapi dipakai oleh Tuhan yang disembah oleh Yesus. Makanya dengan saya ini diskusinya itu, kalau yang diucapkan itu benar, saya benarkan. Makanya saya ajak yoga ingin mengikuti Yesus, dia percaya Yesus, silahkan. Tapi betul nggak kalian mengikuti Yesus? Apa kalian mengikuti Paulus? Kalau kalian sebenarnya pengikut Paulus, pengikut bapak-bapak gereja, bahkan pendeta yoga sendiri bisa dia tipu, apalagi jemaatnya. Jangan mengaku jadi pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Sampai si yoga bertanya tadi, di imamat dilarang makan babi. Kenapa kita makan babi? Yesus tidak pernah makan babi. Yesus tidak pernah halalkan makan babi. Yesus tidak pernah batalkan hukum Taurat. Dia yang mengatakan, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Apa yang dimaksud dengan penggenapan? Penggenapan itu bukan meniadakan. Segala sesuatu yang ganjil digenapi dengan cara ditambah atau dikurangi. Maka apa yang dimaksud dengan penggenapan? Al-Quran jawab. Ya, Dek. Berarti gini ya Uni ya, setelah aku pikir-pikir gitu ya, aku cerna tadi lah dengan perkataan Uni sama yang aku anut gitu kan. Berarti ajaran Yesus ini gak beda jauh lah sama Islam. Yes, oke. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya, karena Yesus sendiri tidak memperbolehkan makan babi, ya. Tidak boleh minum alkohol segala macam lah, itu di Alkitab ada itu ya. Terus tidak boleh menyembah patung. Tapi itu yang bikin aku takut ngomong Unin, tapi aku salah, nanti aku direkod sama orang sini nanti. Jadi apa kan? Sebenarnya hak kamu, negara menjamin kok, orang mencari informasi itu dijamin. Cuman mungkin kamu nggak siap nanti ketika sukumu, orang terdekatmu, kawan-kawanmu, orang sekampungmu akan menyerang kamu secara pribadi. Mungkin itu nanti kesiapan mental itu sebagai laki-laki yang harus kamu siapkan. Seperti yang Uni katakan tadi, Uni perempuan, umur Uni 37 ini nggak takut dengan siapapun. Uni sering diancam akan dihabisi oleh orang Ambon, orang Manado. Mereka masuk ke DM Uni. Tapi Uni nggak takut dengan itu. Kenapa? Mati itu pasti, Dek. Kita nggak tahu kapan kita mati. Mati itu pasti. Yesus sendiri orang yang benar ditolak sama orang Yahudi, Dek. Nabi Muhammad orang yang benar ditolak pertamanya oleh orang Arab, Dek. Lalu kenapa Uni harus mengatakan Uni harus diterima orang? Enggak. Itu yang Uni coba ajarkan kepada kamu. Kamu laki-laki, kalau kamu mencari kebenaran, jangan takut. Takutlah kamu kepada Tuhan pemilik bumi ini. Ternyata Tuhan yang kamu sembah itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, bahkan menyembah kepada Tuhan yang saya sembah, dan kamu salah sembah, kamu masuk neraka. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam kitab kamu, coba kamu perhatikan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang masuk ke kerajaan Allah adalah yang mengikuti perintah Allah Bapa. Apakah bisa kami katakan kami mengikuti perintah Tuhannya Yesus? Bisa. Kami tidak pernah mengatakan Taurat itu terkutuk, sebagaimana Paulus mengajarkan di Galatia pasal 3:13 Taurat itu terkutuk. Kami tidak pernah mengatakan nabi-nabi itu terkutuk. Lukas pasal 1:70 dikatakan bahwa nabi itu kudus. Tapi kenapa Yesus jadi terkutuk? Kami tidak pernah mengimani Nabi Ibrahim itu punya gundik berzina. Tapi di kitab kalian dikatakan dia memiliki gundik. Nabi-nabi Bani Israel tidak pernah mengajarkan Trinitas, Tuhan yang hanya satu.
yaitu Tuhan yang tidak pernah dimampu mereka ucapkan namanya. Mereka ganti dengan kata Yod He Vav Ve. Tapi apakah Yod He Vav Ve? Tidak begitu cara memanggil Tuhan itu. Kenapa mereka tidak diizinkan mendengar? Kenapa kita seluruh dunia tidak pernah mendengarkan orang Yahudi menyebut nama Tuhan mereka? Allah tak izinkan lagi lisan mereka menyebut nama Allah karena mereka tidak pantas. Itu mereka ganti dengan Hashem, Adonai. Tapi Allah melaknat mereka karena mereka telah mengingkari para nabi. Mereka telah membunuh para nabi. Makanya Yesus berkata, kalian ular beludak, mengaku keturunan Abraham. Kalian adalah nenek moyang kalian pembunuh para nabi. Artinya apa di sini? Yesus sendiri tidak sepakat dengan orang Yahudi. Tapi kalian mengambil kitab yang ditulis oleh orang Yahudi, kalian katakan ini yang benar. Bahkan kalian percaya kepada orang Yahudi yang mengaku Yahudi bernama Paulus yang adalah orang Farisi, yang dikatakan oleh Yesus sebagai ular beludak. Sementara saya bisa tunjukkan kepada kalian ajaran Paulus dengan Yesus itu bertentangan. Yesus katakan, jangan kau sangka aku meniadakan hukum Taurat. Aku datang menggenapinya. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa Al-Masih putra Maryam menghalalkan sebagian makanan yang baik yang diharamkan kepada Yakub karena dia dihukum. Apa itu? Salah satunya onta. Tapi yang mutlak haram dari asal musal, dari imamat, itu tidak diharamkan. Yesus mengajarkan apa? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Bahkan Yesus mengatakan dalam kitab kalian, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun kalian belum pernah melihat. Berkali-kali Yesus ajarkan, hati-hati dengan penyesat. Orang Farisi itu penyesat. Tapi Rasul kalian orang Farisi, adekku. Bahkan Yesus sebelum naik ke surga, dia katakan, menurut kalian dia naik ke surga, tapi bahasa aslinya dia naik ke langit. Apa kata Yesus? Berkata Yesus, kalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Apa yang kalian lakukan? Ketika Yesus sudah naik ke surga, orang Farisi yang dikatakan munafik ini mengaku bertemu Yesus dalam bentuk roh. Padahal tidak pernah Yesus itu turun sebagai bentuk roh. Lahir sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, turun lagi katanya sebagai anak manusia, bahkan duduk di surga sebagai anak manusia. Tiba-tiba ada yang mengatakan dia turun berbagai bentuk seperti roh atau seperti cahaya. Siapa yang harus dipercaya? Yesus atau Paulus? Paulus mengajarkan apa? Mengajarkan untuk tidak perlu bersunat. Sementara sunat itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhan, di mana bukan hanya keturunan Abraham saja. Keturunan Abraham itu banyak, dekku. Karena Abraham tidak punya hanya satu anak. Dia punya anaknya dari gundik-gundiknya, dikatakan dalam kitab kalian. Inilah yang kami katakan. Kristen dengan doktrin-doktrinnya, saya bisa buktikan kalian mengingkari ajaran Yesus dan ajaran para nabi terdahulu. Kami Islam bisa buktikan kami mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan apa yang diajarkan nabi terdahulu. Apa ajaran krusial? Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Apa ajaran itu? Ada di Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, dekku. Inilah Al-Quran. Ada korelasi dengan pengajaran Yesus dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dalam kitab Anda, adekku, silakan kau cross check, tidak pernah mengajarkan Trinitas, karena Trinitas itu pertama sekali muncul dari pengajaran manusia bernama Tertullian. Siapa Tertullian? Mantan penyembah pagan, bukan orang Yahudi, orang Romawi. Dia ajarkan Trinitas, uno substansi tres persona. Itulah yang kalian ikuti. Kalian ikuti ajaran manusia. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Coba saya tanya, ada Yesus ajarkan Trinitas? Ada Yesus ajarkan makan B2? Ada Yesus ajarkan raba-raba lama-lama? Ada begitu? Tidak ada. Apa yang Yesus ajarkan? Yang sama dengan kami, bersujud kepada Tuhan. Ini kening Yesus turun ke tanah. Siapa yang melakukan itu? Kami umat Islam. Adakah Yesus menyembah kepada Tuhan yang berbentuk manusia? Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah Roh Kudus? Lalu kenapa kalian ikuti itu? Ketika kami sampaikan kebenaran ini, kalian katakan kami menghujat. Padahal yang kami lakukan ini apa juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sekampungnya menuduh dia nabi palsu sampai-sampai dia dihadapkan kepada mahkamah agama untuk dihukum mati. Jadi kalau andai pun saya dihukum mati karena saya berdiskusi lintas agama, saya hanya mengikuti Yesus. Ini kami umat Islam, adikku. Ya,
agama Islam mengajarkan bukan hanya kebersihan rohani. Bagaimana mungkin rohani kalian bisa sehat, jasmani kalian tidak bersih? Mohon maaf, tidak bersunat kalian. 70% pria di Eropa bersunat karena faktor kebersihan. Kalian ikuti Paulus yang tidak bersunat. Paulus sendiri bersunat. Kalian ikuti pengajaran dia yang tidak sunat, nggak penting. Padahal itu perjanjian kekal antara Tuhannya Abraham dengan Abraham dan keturunannya dan orang yang tinggal di rumahnya. Dalam kitab kalian, barang siapa yang tidak bersunat itu dimusnahkan. Iya, aku nggak sunat loh. Ya sudah, dimusnahkan kamu menurut ajaran Nabi Ibrahim, menurut ajaran perjanjian lama. Ini datanya saya tunjukkan. Ya, nih saya kasih kamu datanya. Bau. Iya ya. Ih, bau. Dari cewek. Gak suka cewek. Yesus itu disunat. Tahu kan Yesus disunat hari ke-8? Tahu, aku tahu. Bacakanlah dalam kitab Kejadian pasal 17. Kamu baca itu adikku. Dan orang yang tidak disunat. janggal. Kamu ini dulu, fokus di sini. Kamu baca ini. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Kau ikuti adikku Paulus yang tidak mengajarkan bersunat. Kau ingkari perjanjian Tuhan Bani Israel, adikku. Sunat. Sini, tangkap ya. Sunat ya. Itu kata Yesus. Yesus tidak meniadakan hukum sunat, bahkan dia sendiri bersunat. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu pengikut Yesus sementara kamu tidak sama seperti Yesus? Ya itu nggak ada tuh mama aku sunat. Abraham itu disunat di usianya yang sudah lanjut, tidak masalah kamu disunat. Tapi masalahnya adalah pelajari dulu ini. Apakah Islam ini ajaran yang betul-betul sesuai dengan ajaran Yesus? Mari kami buktikan. Yesus itu malam-malam berdoa kepada Tuhan. Adakah Kristen malam-malam berdoa? Itu namanya sholat. Kami ada sholat isya dan sholat tahajud, adikku. Perhatikan, semalam suntuk Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Adakah kalian diajarkan di gereja kalian malam-malam kalian sholat? Nggak Sholat ada. itu arti. Kamu lihat gereja ortodok. Tahu gereja ortodok? Iya tahu, A12 sama Islam itu bentuknya.